sudah diserahkan. Kembali lagi di channel BDTV yang cacamnya. Guys, berikut adalah tanggapan dari Komisioner KPU Provinsi Bengkulu terkait persyaratan pencalonan Agus Rin M. Najamuddin. Saksikan videonya. Sudah diserahkan tadi masaknya kalau belum ke depan tadi. Jadi sama dengan proses yang dilakukan kemarin. Kita ini dan Pak Udin. Nah itulah yang menjadi dasar kami dan itu sudah ditandatangani surat keputusan di masing-masing DPP dan lengkap. Jadi untuk syarat pencalonan kita katakan itu lengkap dan kita terima. Kemudian syarat calon, jadi syarat calon itu adalah beberapa item yang tidak mempengaruhi pada saat penyerahan tadi. Ya. Jadi syarat calon ini ada atau tidak ada. Ya. Nah, yang setelah kita lihat cek tadi ini ada. Nah, baru selanjutnya mulai besok sampai tanggal 12 kita akan mengecek secara administrasi keabsahannya. Ya, keabsahan itu termasuk seandainya misalnya ada yang kurang, seperti ijazah disampaikan itu misalnya fotokopi ternyata tidak digitalisir. Maka pada tanggal 13-14 itu akan kita umumkan bahwa ijazahnya juga harus diperbaiki. Nah, kemudian yang kedua, kami juga sebelum penetapan calon setelah verifikasi administrasi juga akan melakukan verifikasi faktual, yaitu mendatangi surat-surat yang dari mana dia berasal, dan ini juga melibatkan dari Polda Bengkulu, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, dan juga dari Dignas. Nah, ini berkaitan dengan keabsahan daripada syarat calon. Nah, nanti ini kita juga dengan Bawaslu selalu berkoordinasi. Baru nanti akan kita berkaitan dengan keabsahan ini mengenai penetapan paslon, ya. Nah, untuk sementara bahwa hari ketiga ini ada 3 pasangan calon dan kawan-kawan mulai besok Pokja ini bekerja. terkait dengan syarat salah satu calon itu apakah melampirkan bukti bila dia pernah terlibat pidana tidak? Ya. Jadi melampirkan juga misalnya yang pernah dipidana, ya, baik itu yang belum ancamannya misalnya di bawah 5 tahun atau ancamannya di atas 5 tahun. Jadi semuanya itu sudah dilampirkan dan nanti kita akan cek secara administrasi, ya, secara administrasi, dan juga nanti akan mengecek secara fisiknya dan juga nanti akan kita apakah benar surat ini dikeluarkan. Misalnya dari lapas atau dari lapas biasanya. Nah, kita datangi lapas, termasuk kita akan datangi KPU RI berkaitan dengan hal-hal dengan syarat calon itu. Jadi untuk menetapkan keabsahan syarat calon, ini masih panjang, masih banyak proses yang harus dilewati sebelum dilakukan penetapan pasangan calon secara resmi itu pada tanggal 23. Ya, tanggal 3 itu intinya bahwa 3 pasangan calon ini memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat secara umum, baik pencalonan maupun syarat calon. Pak Agus tadi melampirkan surat. Ya, melampirkan juga semuanya. Jadi maka dikatakan ada, ya, tetapi akan kita cek lagi dengan keabsahannya nanti, ya. Maka status yang kita keluarkan nanti sekarang lagi pengecekan, ya, oleh tim kita didampingi oleh Bawaslu. Nanti kalau misalnya keluar lengkap dan sebagainya, bukan keabsahan, ya, tapi lengkap, maka akan kita keluarkan namanya PT atau tanda terima, tanda bukti. Jadi makanya kan ya kalau gugatan, yang namanya gugatan itu setelah ditetapkan, ya, kalau misalnya ditetapkan
SK KPU misalnya menetapkan bahwa seperti ini A atau B misalnya kan, maka itu ya silakan ada gugatan. Jadi gugatan itu ranahnya pertama berkaitan dengan ada dua. Yang pertama syarat pencalonan, ya, pencalonan. Jadi sengketa pencalonan namanya. Jadi sengketa pencalonan. Yang kedua hasil pemilihan, ini berbeda. Nah, untuk sengketa pencalonan, proses mekanismenya adalah itu diajukan di Bawaslu. Kemudian yang kedua, bisa setelah di Bawaslu itu banding ke PT Tun Medan, ya, baru selanjutnya ke Mahkamah Agung ya, terakhir ya. Ya. Jadi timingnya sudah diatur di dalam tahapan itu, ya. Jadi kalau seandainya misalnya putus di Bawaslu atau putus di Tun, maka KPU ini apapun keputusan yang dilakukan di sengketa ya menerima apapun.